Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 10. Salah satunya nubuatan Yesus yang patut diwaspadai pada akhir zaman adalah banyak orang akan murtad meninggalkan imannya. Siapakah yang dimaksud Tuhan yang akan murtad di sini, saudara? Jelas bukan penganut kepercayaan lain, tetapi orang-orang Kristen yang juga disebut dengan orang percaya. Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan menjadi orang benar, bukan karena melakukan hukum Taurat, atau karena melakukan kebaikan dan melakukan ajaran agama, tetapi karena beriman kepada Kristus. Jadi ketika orang benar meninggalkan kepercayaannya terhadap Kristus, maka itulah yang disebut dengan murtad. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Alkitab memberikan peringatan tentang kemurtadan yang bisa saja dilakukan oleh orang-orang percaya. Ibrani 6 ayat 4-6, saudara. 2 Timotius 4 ayat 10. Petrus 2 Petrus 2 ayat 15. Wahyu 2 ayat 4-5. Penulis kitab Ibrani dalam pasalnya yang 10 ayat 37-39 menyatakan bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, menasihatkan kepada semua orang-orang percaya agar tidak mengundurkan diri dengan meninggalkan keyakinan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu berarti keselamatan yang adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus bukan saja patut disyukuri, namun patut dijaga sampai akhir hayat. Penderitaan dan aniaya yang hebat dapat menyebabkan orang-orang percaya berada di dalam kondisi kekecewaan yang mendalam, saudara. Luka-luka batin yang berat yang terjadi karena kenyataan-kenyataan hidup yang dialami tidak seperti yang diharapkan dan dapat menimbulkan keputusasaan yang mendalam. Ketika keputusasaan ini ditindaklanjuti dengan kemarahan, ditambah dengan tidak kokohnya iman, saudara, maka orang percaya dapat saja menyangkali imannya dan beralih kepada keyakinan lain. Beberapa orang bisa dengan rela menukarkan imannya dengan kepuasan yang ditawarkan oleh dunia, seperti kenikmatan kekayaan, kenikmatan kekuasaan, kenikmatan hawa nafsu, percabulan. Saudaraku dikasihi Tuhan, Demas adalah salah satu contoh nyata. Sebagai orang anak didik daripada Rasul Paulus, tentu Demas tidak kekurangan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh sang mentornya, yaitu Rasul Paulus. Namun godaan kenikmatan dunia yang begitu kuat telah menjatuhkan imannya, saudara. Saudaraku, jika ini terjadi, kemurtatan sesungguhnya telah dimulai. Itulah sebabnya firman Tuhan memberi nasihat tegas bagaimana terhindar dari kemurtatan, yaitu dengan hidup dengan iman. Saudaraku, artinya bahwa orang percaya harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal, baik pada masa-masa yang baik maupun pada masa-masa sulit, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tentu kebaikan di sini harus dimaknai bahwa dengan pergumulan hidup, Allah sesungguhnya sedang mendidik dan menempa orang-orang percaya menjadi mempelai yang berkenan pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, 2 Korintus 5 ayat 1-10, Yakobus 1 ayat 2, Yakobus 4 ayat 12. Saudaraku dikasihi Tuhan,
Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan pada saat hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Jika pada saat hari ini kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu adalah anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Sebab kami sadar Tuhan, kalau bukan kasih Tuhan, kami tidak bisa ada mengikuti Engkau Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kalau hanya mengandalkan kekuatan kami tidak bisa ada pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tetap kuasa Tuhan bekerja dalam setiap hati kami. Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Kuatkanlah iman percaya kami Tuhan. Untuk kami tetap teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan Yesus. Kami berdoa, rangkul Tuhan kami, supaya kami tidak lepas dari kebenaran firman Tuhan. Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Kami berdoa untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini Tuhan. Apabila mereka dalam permasalahan, pergumulan, Tuhan Yesus, tangan kasih Tuhan berkarya bagi setiap kehidupan mereka. Sehingga lewat permasalahan ini, iman mereka tetap kuat di dalam Yesus Tuhan. Iman mereka kuat karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Jangan biarkan mereka Tuhan melenceng ke kiri dan ke kanan. Tuhan tanamkanlah di dalam hati mereka kekuatan berserah penuh kepada Yesus, supaya mereka Tuhan bertahan sampai akhir. Di dalam nama Yesus, bertahan di dalam Yesus Tuhan yang menjadi juru selamat. Tuhan yang menjadi juru selamat mereka. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Terpuji termulialah Tuhan pada saat hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Begitu juga Tuhan, anak-anak daripada Bapak Ibu seluruh para pendengar pada saat hari ini, berkati juga mereka. Supaya mereka Tuhan tidak terpengaruh oleh dunia. Tapi mereka Tuhan tetap pegang teguh kebenaran firman-Mu. Jagai anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa Tuhan berkarya setiap langkah kehidupan mereka. Baik di dalam studi mereka. Mereka mengandalkan Tuhan. Dan tetap teguh di dalam Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan pada saat hari ini. Kami serahkan seluruh Bapak Ibu para pendengar serta anak-anak keluarga besar di dalam tangan pengasihan Yesus. Kasihani kami Tuhan, supaya kami tidak hilang dari jalan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Tuhan, termulialah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Jangan berpikir melenceng. Tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita berserah, angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan akan campur tangan. Tuhan akan turun tangan. Menyelesaikan setiap permasalahan kita. Haleluya. Sampai di sini perjumpaan kita Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin. Amin.